Orang ini kaya dalam waktu 8 bulan di tahun 1920 cuman modal omong kosong doang. Ya, dia ngasilin 15 juta dolar dalam waktu 8 bulan. Ini orang bisa kita bilang sesepuhnya investasi bodong yang banyak memakan korban, bahkan jadi penyebab bangkrutnya bank di Amerika. Namanya Charles Ponzi. Benernya dari awal sih kalau orang pintar gak mungkin bisa kemakan omongan Ponzi. Tapi ada banyak orang di sana yang memilih untuk menjadi kaya dengan cepat, yang membuat Ponzi ini gampang memakan korban. Di tahun yang sama, muka Ponzi hampir tiap hari ada di halaman depan majalah New York Times. Tapi apa ya segampang itu jadi kaya? Ponzi ngakunya ke New York Times kalau dia berasal dari keluarga kaya di Parma, Italia. Dia juga ngaku pernah kuliah di Universitas Roma, tapi kurang cocok dengan kehidupan akademis. Kemudian Ponzi pergi merantau ke Amerika dan saat tiba di Boston, pas turun dari kapal, ternyata ditangkap karena cuma bawa $2.50. Tapi Ponzi bilang ke dirinya, aku membawa uang ke negara ini cuma $2.50, tapi dengan sejuta harapan. Keren gak cover majalah? Sebenarnya siapa sih ini orang? Kok bisa namanya sering dikaitin sama investasi bodong sampai sekarang? Charles Ponzi lahir pada tanggal 3 Maret 1882 di kota Lugo, Italia Utara. Orang tuanya, Oreste dan Imelda Ponzi, adalah bagian dari keluarga kaya di Italia yang jatuh miskin saat Ponzi lahir. Ponzi dikatakan telah menunjukkan kecenderungan kriminal sejak dini, seperti mencuri dari orang tuanya dan dari pastor. Saat kuliah, Imelda menempatkan Ponzi di sekolah yang lumayan elit di Italia, yaitu Universitas Sapienza di Roma. Saat kuliah, Ponzi tidak memiliki keinginan untuk belajar sama sekali. Ya, dia bisa dibilang bocah dablek. Ditambah lagi, Ponzi ngumpul sama teman-temannya yang sangat kaya sampai dia juga ikutan boros, padahal waktu itu finansial keluarganya memang lagi kacau. Kegiatan Ponzi selama di bangku kuliah cuman pergi ke restoran mewah, peras, sampai ikutan gambling di kasino yang mengakibatkan Ponzi pulang tanpa uang dan gelar setelah 4 tahun kuliah. Setelah lama di rumah, kakeknya nawarin kerjaan ke Ponzi, tapi dia malah nolak. Dia ngerasa terlalu pintar untuk sekedar kerja kantoran biasa. Di tahun 1903, saat itu banyak pemuda Italia yang merantau ke Amerika untuk finansial yang lebih baik. Kemudian ikutlah si Ponzi ke Amerika pakai kapal SS Vancouver bawa duit $200. Tapi saat di kapal, Ponzi malah ngabisin sangunya buat judi sampai tinggal $2.50. Pas turun, nih tepatnya di Boston, dia ditangkap karena uangnya terlalu dikit. Di tahun pertamanya, dia kerja serabutan kayak cuci piring, waiter, sales asuransi sambil belajar bahasa Inggris. Ternyata Ponzi gak butuh lama buat sekedar bicara bahasa Inggris. Tapi masalahnya, dia gak bisa lama di tempat kerjanya. Dari yang memang resign sampai dipecat gara-gara nyuri duit di tempat kerja. Saat itu, dia masih lontang-lantung dari tidur di tempat kerja sampai tidur di taman kota. Di tahun 1907, dia ngerasa gak cocok di Amerika, kemudian pindah ke Kanada, tepatnya di kota Montreal. Ponzi dapat kerjaan baru jadi staf di bank milik imigran dari Italia namanya Banco Zarossi. Dan kerjaan ini sebenarnya sama seperti kerjaan yang kakeknya tawarin ke Ponzi waktu masih di Italia. Tapi mau gimana lagi, waktu itu Ponzi sudah kerja serabutan dan gaji rendah sambil tidur di jalanan Amerika. Tapi lagi-lagi Ponzi gak kerja lama di bank karena bosnya ternyata penipu. Bosnya waktu itu menggunakan cara robbing Peter to pay Paul. Dalam kata lain, dia menggunakan uang dari nasabah baru untuk membayar nasabah yang lama. Di saat itu, posisi Ponzi sudah jadi manajer karena dia memang bisa dibilang ulet di pekerjaan ini. Ponzi memang orangnya enak diajak ngobrol, dia bisa bahasa Italia, Inggris, dan juga Prancis. Ponzi sebenarnya di sini sudah sadar kalau bank tempat kerjanya lagi ada masalah. Ada banyak nasabahnya yang mau ambil duit tapi gak bisa bayar karena ada kredit macet di salah satu proyek yang didanai. Sebenarnya kan bank ini cuma ngasilin dari nasabah baru yang kebetulan waktu itu lancar-lancar aja. Jadi saat bosnya mau diinvestigasi, sudah kabur ninggalin karyawan dan keluarganya ke Meksiko. Ponzi waktu itu bingung lagi karena gak ada duit dan tinggal sama keluarga bosnya. Kemudian Ponzi ke kantor Damian Fournier, mantan nasabahnya waktu di deposito Bank Zarossi.
Tapi waktu itu gak ada orang sama sekali, malah nemu cek kosong. Tanpa pikir panjang, Ponzi nulis $423 dan melsuin tanda tangan Damien yang ada di sebelah cek kosong tersebut. Pas Ponzi mau ngambil uangnya, teller bank ngerasa ada yang aneh, kemudian ngubungin polisi dan Ponzi ketangkap saat itu juga. Ponzi dipenjara selama 3 tahun di Federal Vincent de Paul di Quebec, Kanada. Di sini, Ponzi ngirim surat ke ibunya kalau dia bekerja di penjara Kanada sebagai asisten agen. Setelah 3 tahun di penjara, Ponzi balik ke Amerika. Tapi kali ini tidak sendirian. Ponzi datang ke Amerika sama 5 orang migran Itali secara ilegal. Di sini Ponzi mulai otak kriminalnya lagi. Dia malah ikutan nyelundupin imigran Itali ke Amerika yang membuat Ponzi dapat bayaran lumayan banyak. Tapi mau sepintar apapun, akhirnya Ponzi kembali di penjara selama 2 tahun di Atlanta gara-gara kasus ini. Setelah keluar dari penjara yang kedua kalinya, Ponzi mikir lagi gimana cara dapat duit dan akhirnya kerja kasar lagi dari kota-kota sampai nemu perusahaan ekspor-impor yang bernama J.R. Paul Company di Boston. Jadi setelah bertahun-tahun berkelana hingga usianya 35 tahun, Ponzi ngerasa di Boston adalah tempat yang paling bagus karena di sana Ponzi bertemu wanita cantik muda usia 21 tahun namanya Rose Grenecho. Rose juga imigran Itali yang keluarganya memiliki kios di Boston. Ponzi awalnya masih ragu untuk serius karena beberapa hal yang tidak dia sebutkan. Tapi Rose sudah terlanjur suka ke Ponzi yang akhirnya mereka menikah pada Februari 1918. Di awal pernikahannya mereka sangat bahagia. Saat itu sebenarnya Rose tidak berharap lebih dari Ponzi, namun Ponzi memiliki ambisi untuk Rose bisa memiliki segalanya seperti baju mewah, berlian, dan liburan yang mahal ke luar negeri. Tapi gajinya tidak akan mencukupi ambisi Ponzi jika tetap bekerja sebagai karyawan. 6 bulan setelah nikah, Ponzi resign dari pekerjaan tetapnya dan minta izin ambil alih kios mertuanya. Dia selalu bilang ke istrinya kalau dia financial genius. Dan berkat istrinya juga, dia diizinkan buat ambil alih kios mertuanya. Di sini Ponzi ngerasa sudah waktunya memperlihatkan kecerdasannya pada dunia. Tapi gak lama kemudian, di akhir tahun yang sama, tokonya malah bangkrut. Setelah itu, Ponzi balik lagi ke setelan awal, tidak punya uang besar pun. Kegagalan demi kegagalan yang menimpanya, Ponzi sudah ngerasa dialah yang membuat keadaan sendiri menjadi buruk dan mulai pasrah apapun yang terjadi. Akhirnya mau tidak mau saat itu Ponzi berpikir cara mendapatkan uang lagi bagaimanapun caranya. Ponzi menyewa sebuah kantor kecil untuk membuat bisnis ekspor-impornya sendiri. Tapi setelah beberapa bulan belum ada pemasukan sedikit pun alias tidak laku. Ponzi sebenarnya memang tidak memiliki pengalaman dalam menjalani kontrak untuk menarik bisnis yang serius. Tapi bisnis ini ternyata menjadi batu loncatan ke bisnis selanjutnya saat Ponzi sadar jasa iklan untuk bisnis ekspor-impornya mahal. Disinilah Ponzi ngerasa lebih baik jadi publisher karena selain bebas iklan, Ponzi juga bisa dapat bayaran dari perusahaan lain yang mau ngiklan di majalahnya. Seperti biasa, Ponzi tidak memiliki pengalaman apapun di bidang publisher yang mau dibukanya. Tapi di otak Ponzi sudah ada bermacam strategi yang bisa ngasilin jutaan dolar. Dengan nafsu yang menggebu-gebu, Ponzi nyewa kantor yang lebih besar dan memberi nama publishernya Trader Guide. Kemudian hire 3 karyawan pertamanya. Strategi Ponzi buat dapetin klien pertamanya adalah mengirim majalahnya ke 100.000 perusahaan dengan biaya $35.000. Di pikirannya, Ponzi bisa dapetin $80.000 dan akan banyak yang ngantri di depan kantornya untuk mengiklan. Tapi setelah banyak majalah yang dikirim, Ponzi tidak mendapatkan satu perusahaan pun yang mau ngiklan di majalahnya. Ditambah lagi dengan tarif mahal yang dipatok perusahaan Ponzi. Setelah modal awal Ponzi habis, dia ke bank untuk ngajuin pinjaman tapi ditolak. Pihak bank lebih milih nutup akun Ponzi yang sisanya cuma $1 daripada ngasih pinjaman. Kasian gak tuh? Akhirnya, Ponzi balik ke kantor dan langsung memecat semua karyawannya. Pada bulan Agustus tahun 1919, Ponzi kembali mengecek kantornya dan ternyata ada surat balasan dari Spanyol. Sebelumnya, Ponzi memang mengirim suratnya tidak hanya di Amerika, tapi ke Jerman,
Prancis, Itali, juga Portugis dan Spanyol. Di situ, Ponzi melihat sesuatu yang belum dia lihat sebelumnya, yaitu International Reply Coupon atau IRC yang ada di surat tersebut. IRC di bahasa Indonesianya kupon balasan internasional yang biasanya dipakai untuk surat menyurat. Contoh, kalian orang Spanyol yang ngirim surat ke Amerika, kemudian kalian kasih IRC di dalamnya, biar yang balas surat nanti tidak usah beli perangko, ditambah lagi bebas biaya pengiriman ke Spanyol. Nah, di sini Ponzi nemu peluang baru yang bisa membuatnya kaya lagi. Setahun sebelumnya, saat Ponzi buka usaha ekspor-impor, Ponzi belajar tentang konsep arbitrage, strategi pembelian dan penjualan suatu aset di pasar yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan harga dan mendapatkan keuntungan. Hal ini legal dan bisa digunakan untuk perdagangan IRC. IRC tersebut selalu ditukar dengan nilai ongkos kirim yang sama dari negaranya, tapi dibeli dengan harga yang sedikit berbeda tergantung pada fluktuasi mata uang lokal, sehingga secara teori Ponzi bisa membeli IRC dari Italia yang waktu itu mengalami inflasi hebat setelah Perang Dunia Pertama, kemudian menebusnya di Amerika dengan perangko Amerika di mana dia tahu nilai dolar lebih tinggi. Akhirnya perangkonya dijual dan mendapatkan keuntungan lebih. Nah, untuk memulai ini, Ponzi butuh uang untuk modal. Lalu, pada Januari 1920, Ponzi bikin perusahaan Security Exchange Company untuk mendanai bisnis IRC yang akan dia buat. Dalam waktu beberapa hari, Ponzi berkeliling komplek untuk menceritakan bisnisnya agar ada orang yang tertarik menjadi investor. Nah, ternyata dapat nih 18 orang, dan kemudian selang 45 hari Ponzi bisa bayar hasil investasi mereka sesuai kesepakatan. Akhirnya banyak investor lain berdatangan hingga antri di depan kantor Ponzi. Seperti yang sering terjadi sebelumnya, Ponzi memiliki masalah di konsep bisnis arbitrage-nya karena biaya pengiriman yang mahal hingga untung tipis saat penjualan perangko. Ditambah lagi, IRC penjualannya dibatasi hanya beredar 27.000 lembar, dan saat itu duit investor bisa membeli ratusan juta IRC. Jadi, ditanya duitnya kebanyakan dan barang gak ada ditambah lagi, meskipun barang ada, untungnya tetap tipis. Di sini Ponzi mengubah bisnis arbitrage-nya menjadi skema Ponzi yang legendaris seperti yang dilakukan bosnya di Kanada, robbing Peter to pay Paul, yaitu investasi bodong klasik yang membayar investor awal dari investor barunya. Tapi meski ini dikenal sebagai penipuan skema Ponzi, ternyata sudah ada yang melakukan sebelumnya, yaitu William Miller pada tahun 1899 hingga mendapatkan $1 juta. Dan yang pertama kali melakukan ini adalah Adel Spitzeder dari Jerman pada tahun 1870. Tapi bagaimanapun, Ponzi mengembangkan konsep ini ke level yang sangat tinggi hingga membuat bangkrut bank di Amerika. Detail dari aturan Ponzi adalah nasabah akan mendapatkan return 50% selama 45 hari dan 100% selama 90 hari. Tentu orang paham tentang keuangan tidak akan investasi pada Ponzi karena too good to be true. Tapi Ponzi memang tidak menargetkan orang pintar tersebut, melainkan orang idiot yang tidak mengerti sama sekali masalah keuangan yang ingin cepat kaya dengan cara bermalas-malasan. Setelah berjalan berbulan-bulan, Ponzi memiliki banyak nasabah hingga mendapatkan $250.000 per hari. Ponzi menaikkan gaya hidupnya seperti membeli rumah mewah, mobil sport, dan liburan mahal ke luar negeri. Akhirnya Ponzi bisa mencapai apa yang dia inginkan meski hal ini tidak lama. Saat itu, koran di Boston memanggilnya financial genius yang membuat dirinya semakin terkenal. Sejak itu, Ponzi mulai dicurigai oleh seorang analis keuangan, tapi Ponzi menggugat itu sebagai pencemaran nama baik dan kasus bisa diselesaikan secepatnya. Koran Boston yang melabeli dirinya sebagai financial genius mulai curiga dan menyelidiki Ponzi. Mereka membawa Clarence Barron, presiden Dow Jones, dan manajer Wall Street yang melihat skema mencurigakan. Ponzi perlu membeli 160 juta IRC, namun hanya beredar 27.000 di seluruh dunia pada saat itu. Saat diinvestigasi, Ponzi menyangkal semuanya sambil menutup sementara alias tidak menerima investor baru di perusahaan selama investigasi. Dan saat itu, Ponzi hire wartawan bernama William McMaster untuk membersihkan namanya.
tapi dia orang jujur yang berbeda dengan Ponzi. Disinilah kekacauan dimulai. Saat William melihat semua data perusahaan Ponzi, dia berkata bahwa Ponzi seorang idiot keuangan yang duduk sambil kaki di atas meja, ngerokok jerutu mahal, menggunakan pipa emas dengan omong kosong soal IRC. Setelah semua data sudah lengkap di tangan William, dia menerbitkan ke koran Boston dengan banyak bukti hingga mendapatkan penghargaan Puzzle Winning Exposed. Setelah berita itu akhirnya Ponzi bangkrut yang mengakibatkan banyak bank di Amerika juga bangkrut dan tabungan ribuan orang yang investasi ke Ponzi tidak bisa berharap uangnya kembali. Ponzi saat itu langsung didakwa 86 tuduhan penipuan yang akhirnya berkurang jadi 1 dakwaan saja dan dipenjara hanya selama 5 tahun. Setelah 3,5 tahun di penjara, akhirnya Ponzi bebas dengan alasan yang tidak tahu kenapa kok bisa penjaranya hanya 3,5 tahun. Bukannya setelah dipenjara tobat, Ponzi malah pindah ke Florida untuk bikin scam baru, yaitu investasi ke tanah jelek yang tidak bisa dibangun apapun dan sebenarnya juga tidak tahu itu tanahnya siapa. Akhirnya Ponzi di sini ketahuan, tapi saat mau diinvestigasi dia lari ke Italia pakai kapal kargo sambil merubah penampilannya. Dia menulis permohonan maaf kepada Presiden Amerika waktu itu, Calvin Coolidge, dan juga melibatkan diktator Italia bernama Benito Mussolini yang tentunya tidak pernah digubris dari kedua orang tersebut hingga Ponzi berakhir di penjara selama 7 tahun. Setelah keluar dari penjara, Ponzi sudah tidak ada gairah lagi untuk menjadi kaya. Dia dideportasi ke Italia meninggalkan istrinya di Amerika yang sudah bercerai karena malu. Ponzi menghabiskan sisa hidupnya dengan kemiskinan di Rio de Janeiro, di mana dia meninggal pada tahun 1949 di rumah sakit amal dan dimakamkan di kuburan miskin. Jangan lupa untuk berbagi pendapat dan pengalaman dalam komentar di bawah, dan pastikan subscribe channel kami untuk terus berkembang agar bisa membuat video lebih lanjut tentang topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.